Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-105, ayat 16 sampai dengan 30. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf dijual menjadi budak. Mereka memasung kakinya dengan rantai, lehernya masuk ke dalam kalung besi, sampai saat perkataannya terpenuhi dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dia dijadikan tuan atas istananya, penguasa atas segala hartanya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya menurut kebijakannya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Yakub tinggal sebagai pendatang di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawan-lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdaya hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan sehingga menjadi gelap gulita. Tetapi tetap saja mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Sahabat Alkitab, derita dan pergumulan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan kita. Betapapun kerasnya kita bertanya kepada Tuhan tentang alasan penderitaan itu datang, jawabannya seringkali tidak kunjung datang. Meskipun demikian, dalam iman kepada Allah, kita tetap dapat beroleh makna saat menempuh gumul juang tersebut. Itulah makna sejati dari penyertaan Allah. Ia tidak serta-merta meniadakan derita dan menghadirkan jalan mulus sepanjang kehidupan kita, melainkan Tuhan menghadirkan penguatan, penghiburan, dan makna sejati bagi setiap orang yang bergantung padanya. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak oleh pemazmur untuk menghayati pertolongan serta kasih setia Allah justru melalui derita yang pernah dialami umatnya. Yusuf yang pernah dijual sebagai budak di tanah Mesir diangkat menjadi contoh hidup beriman. Ia dijual, dibelenggu, dan dilupakan. Meskipun demikian, di balik jeruji besi, Allah sedang menyiapkan jalan keselamatan bagi banyak orang. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan karena Yusuf sang budak itu disertai Allah hingga dapat menjadi pemimpin di Mesir. Setelah itu, ia mengundang ayah serta seisi keluarganya untuk datang ke Mesir. Sementara itu, ketika zaman Musa tiba, bangsa Israel memang sedang mengalami penindasan. Namun, di saat yang sama, ia tengah menyiapkan pembebasan bagi bangsanya. Saat Musa dan Harun meminta pembebasan bangsa Israel dari cengkeraman Mesir, sesungguhnya Allah yang tengah berkarya. Dengan beragam tanda termasuk penghukuman atas Mesir, Allah menunjukkan kedaulatannya. Sahabat Alkitab, marilah kita terus berpegang kepada kasih serta ketetapan Allah, terutama saat derita serta pergumulan datang. Mungkin kita tidak dapat melihat kasih serta pertolongannya saat itu juga, tetapi yakinlah bahwa ada maksud baik Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Maka dari itu, tetaplah berpengharapan karena sebagaimana pemazmur nyatakan bahwa sepanjang sejarah Tuhan senantiasa memelihara umat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah derita dan pergumulan hidup, kami datang kepadamu dengan hati yang berharap. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu,
ajarilah kami untuk tetap percaya bahwa kasih dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Berilah kami kekuatan untuk melihat terang kasih-Mu di balik setiap air mata, dan jadikan setiap pergumulan sebagai sarana untuk semakin mengenal dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.